Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Pada materi kali ini, kita akan membahas dinamika gerak partikel. Ibu Dita akan menjelaskan bahwa benda bisa bergerak karena ada penyebab, yaitu gaya. Gaya bisa berupa tarikan maupun dorongan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan akan kita capai yaitu 3.7 menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda pada gerak lurus. 4.7 melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus serta makna fisisnya. Materi dinamika gerak partikel terdiri dari hukum Newton 1, 2, 3, kemudian beberapa macam gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Berikut penerapan hukum Newtonnya, dan terakhir tugas yang bisa nanti kalian kerjakan. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berdasarkan gambar yang Ibu berikan di sini, terlihat bahwa ketika mobil itu diam dan posisi penumpang juga diam, namun ketika mobil tiba-tiba bergerak maju ke depan, penumpang terlihat bergerak ke belakang karena cenderung untuk mempertahankan posisinya semula yaitu diam. Maka resultan gayanya pada hukum 1 Newton adalah di mana sigma F sama dengan 0. Inersia yaitu kelembaman. Jadi pada konsep hukum 1 Newton adanya inersia yaitu kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan keadaannya. Atau biasa disebut juga kelembaman, yang kalau bahasa kita kemalasan. Malas untuk bergerak dan malas untuk berdiam jika sudah terlanjur bergerak. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu menjelaskan ketika benda sudah mulai bergerak, di mana antara massa dengan percepatan berbanding terbalik. Ketika massa benda besar, maka percepatan yang akan dialami oleh benda jika diberi gaya yang sama dengan benda yang kecil, yang massanya lebih ringan, itu akan menghasilkan percepatan yang lebih lambat. Semakin besar, semakin lambat. Semakin besar benda massanya, maka akan menyebabkan gaya yang diperlukannya pun besar. Kemudian, pada hukum 2 Newton akan didapat bahwa percepatan adalah gaya dibagi massa atau sigma F sama dengan M dikali A, di mana satuan gaya adalah Newton. Gaya aksi reaksi. Pada hukum ketiga Newton, aksi akan menghasilkan reaksi. Semakin besar aksi, maka reaksi yang timbul pun akan semakin besar. Contoh, ketika kita memukul tembok, semakin kuat pukulan yang kita berikan kepada tembok, maka tangan kita akan semakin sakit. Jika yang diberikannya kecil gayanya, maka tangan kita tidak akan terlalu sakit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya reaksi adalah sama dengan gaya aksi. Gaya berat. Gaya berat digambarkan dengan tanda panah yang arahnya ke pusat bumi sebagai vektor, di mana W sama dengan M dikali G. Jadi, gaya berat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan, di mana digambarkan dengan vektor garis panah arah ke atas, keluar permukaan. Gesekan, yaitu gaya yang timbul akibat adanya gaya gesek antara permukaan dua benda yang bersentuhan, yang arahnya melawan atau menahan gerak suatu benda. Jadi, gaya gesek itu misalnya kita beri gaya F ke kanan, maka gaya geseknya akan ke kiri. Begitupun sebaliknya. Gaya gesekan adalah menghambat gerak suatu benda karena kekasaran suatu permukaan. Kekasaran lantai atau permukaan dinyatakan dengan koefisien gesekan.
Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang timbul pada benda yang belum bergerak atau baru akan mulai bergerak. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesekan yang terjadi pada saat benda bergerak, yang disebut dengan Fk, mana Fk adalah mu k, koefisien gaya gesek kinetis, dikali dengan gaya normal benda. Berikut contoh soal dari penerapan gaya, di mana ada gaya yang diberikan kepada benda yang arahnya ke sebelah kanan. Kemudian jika benda tetap diam, padahal benda diberi gaya F2 ke kiri, maka berapakah gaya F2 supaya benda tetap diam? Dan berikut pembahasannya, di mana ketika benda diam berarti sigmanya harus 0, jadi gayanya sama antara kiri dan kanan. Berarti gaya kedua harus diberikan sebesar 15 Newton supaya benda tetap diam. Pada contoh kedua, diberikan gaya pada gambar ke kiri dan ke kanan dengan sudut yang berbeda. Kita langsung ke pembahasan. Berikut pembahasan untuk soal kedua tadi, contohnya di mana sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian F1 min F2 cos 60 derajat sama dengan M dikali A, yaitu 25 dikurang 20 dikali 0,5 sama dengan 2A. A, yaitu percepatan, adalah 25 dikurang 10 Newton dibagi 2. Jadi percepatan bernilai 7,5 meter per sekon. Berikutnya bisa kita lihat dari gambar, sebuah balok diberi gaya sebesar 300 Newton ke arah kanan, kemudian balok bermassa 10 kg. Diletakkan pada lantai kasar, berarti dia akan timbul koefisien gesek. Nah, nanti akan ada muncul gaya gesek. Berikut data-datanya, gaya gesek statis 0,68 dan gaya kinetisnya 0,53 untuk koefisien gesekan kinetisnya. Tentukan A gaya gesek dan B apakah benda tersebut bergerak. Berikut pembahasan. Pembahasan dari soal sebelumnya yaitu di mana massa balok 10 kg, mu 0,68, mu kinetis 0,53. Nah, gaya gesek statis yaitu F sama dengan mu S dikali normal. Maka akan keluar hasilnya 68 Newton. Gaya gesek statisnya 68. Jadi gaya harus bisa sebesar ini baru benda bisa bergerak. Kemudian gayanya sudah jelas 300 Newton, berarti benda positif bergerak. Karena itu maka dapat ditemukan percepatannya. Berikut rumusnya, di mana A sama dengan 247 Newton per 10. Jadi percepatan adalah 24,7 meter per sekon kuadrat. Ya, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Nah, anak-anak, ini tugas untuk pertemuan selanjutnya. Mohon dikerjakan di rumah, hanya 2 nomor, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika masih ada pertanyaan atau masih ada soal yang bingung, kalian bisa japri lewat WA grup kelas kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu Dita berikan. Selamat mengerjakan, sehat selalu.